Berkarir sebagai pejabat publik di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak membuat wanita satu ini lalai akan tugasnya sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Dr. Anda Hajah Neng Muhaiba, Magister Manajemen, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, merupakan satu-satunya perempuan yang pernah memimpin di Dinas atau Badan Pendapatan Daerah Sumsel. Wanita kelahiran Lahat 12 November 1965 ini memulai karirnya sebagai staf di Bapenda sejak tahun 2008. Seperti apa sosok wanita karir satu ini? Saksikan Bukan Basa-Basi. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ari Eka Ansori kembali hadir menjumpai Anda dalam program Bukan Basa-Basi. Dalam edisi Bukan Basa-Basi kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah seorang pejabat publik di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Neng Muhaiba. Seperti apa rutinitas dan aktivitas sehari-hari? Kita akan kulik dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ari. Ibu Neng. Apa kabar? Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Ibu Neng apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Segar sekali pagi-pagi ya. Siap olahraga. Baik Bu, kita mengganggu sedikit nih. Ingin tahu kegiatan Ibu sehari-hari. Dari mulai beraktivitas di pagi hari di rumah sampai nanti sore di kantor. Boleh? Boleh. Silakan. Iya. Biasanya yang dimasak apa saja Bu? Mungkin ada request gitu dari anak yang bontot yang masih di sini gitu, atau dari suami gitu. Kalau anak-anak, anak saya itu anak zaman sekarang hobinya mie. Oh gitu. Tapi mie itu hanya sekali-sekali saya berikan kepada mereka. Yang banyak itu roti. Oke. Iya, kemudian sarapan-sarapan yang ringan lah, pisang goreng seperti itu, karena kebenaran anak-anak tidak pula hobi sarapan yang ribet-ribet. Jadi ringan lah menyiapkan sarapan untuk satu orang anak. Baik Bu, berarti saat ini kan Ibu masih terhitung sebagai pejabat publik ya di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya waktu yang diprioritaskan untuk keluarga juga agak sedikit harus terbagi-bagi gitu ya, bukan berkurang ya Bu ya, tetap harus yang prioritas keluarga, tetapi terbagi-bagi. Pernah protes nggak sih Bu, anak ataupun suami? Alhamdulillah sampai saat ini anak-anak saya mendukung, kemudian suami saya juga sangat mendukung, karena beliau juga kan dari Bapenda dulunya. Jadi beliau lebih 39 tahun di Bapenda, jadi dia tahu persis bagaimana tugas-tugas di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dia sangat mendukung sekali, dan beliau adalah tempat konsul saya yang gratis dan aman. Baik. Tempat curhat, konsul yang gratis dan aman. Jadi memang karena satu pernah bekerja di bidang yang sama, yaitu di Badan Pendapatan Daerah, jadi memang jadi tempat curhat yang tempat konsultasi juga. Terus kalau anak-anak yang lain, kira-kira kapan nih pulang ke Palembang atau berkumpul gitu lengkap? Saya anak saya yang di Aceh itu yang jarang kumpul. Beliau bekerja di BPK di Aceh. Jadi 1 tahun 1 kali dia cuti. Nah, pada saat itu kita kumpul. Sedangkan kalau yang di Jakarta karena deket, sering dia pulang ke Palembang. Kalau tidak, karena ada cucu saya di Jakarta satu yang sedang lucu-lucunya umur 1,5 tahun. Kalau neneknya yang kangen, ya nenek yang terbang. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak ada waktu, mereka yang pulang ke Palembang, karena mereka juga kangen pempek di Palembang. Wah, pasti ya Bu. Pasti. Ya. Cucu masih satu Bu? Baru satu. Doakan biar bertambah cucunya. Baik. Jadi yang belum menikah ini yang terakhir ini ya? Yang belum menikah yang nomor 1 dengan yang terakhir. Jadi yang nomor 2-nya yang sudah menikah. Yang di Jakarta yang tadi. Di Jakarta. Nih Bu, ini barusan udah masak sarapan gitu ya, bikin sarapan gitu ya. Biasanya menu favorit yang dibuat apa sih Bu? Menu favorit yang dibuat di rumah ini sebenarnya kalau untuk anak saya dia hanya roti. Hanya roti. Iya. Tapi kalau untuk suami itu dia
seperti burgo. Kemudian ini saya pulang kampung, ada lemang di kampung saya itu makanan tradisional di Pasma Air Keruh. Itu ada lemang, saya bawa dan kebenaran masih ada. Jadi ini favorit suami saya. Lemang ya Bu ya. Lemang. Lemang ini kan banyak rasanya Bu. Ini lemang yang gemuk, rasanya asin. Ada yang manis kan ya, tapi kita yang asin. Jadi tetap ya hobi memasak. Terus masakan yang dibuat untuk keluarga juga hobinya adalah masakan-masakan tradisional Palembang. Tetap ya, lidahnya nggak bisa dibohongin. Yang nggak boleh tinggal di rumah itu adalah pempek. Pempek pasti ya Bu ya. Pagi pempek, sore pempek, malam pun kadang-kadang pempek juga. Jadi itu pempek itu makanan paling favorit dan tidak pernah tinggal untuk di rumah. Tidak pernah tinggal. Baik, selain memasak nih Bu, ada hobi lain nggak Bu? Olahraga. Kebenaran saya dari SMP itu sudah mengikuti olahraga profesional. Saya basket dulu, zaman dahulu. Karena untuk zaman dahulu saya ini ternyata termasuk yang tinggi. Sehingga ikut di klub, bahkan saya dulu namanya klub Cahaya Logam. Zaman dulu saya bergabung sampai SMP, sampai saya kuliah di Unsri. Saya tetap main basket, bahkan di Unsri dulu saya menjadi sekretaris di Perbasri, Persatuan Basket Unsri. Iya. Kemudian saya mulai berhenti basket itu sejak saya menikah dan hamil. Begitu hamil tidak lagi. Namun setelah itu saya tetap hobi olahraga. Pada prinsipnya olahraga apapun akan saya lakukan. Saya sempat jadi pemain polinya Bapenda, Bispenda zaman itu. Iya, luar biasa Ibu ya. Ikut tanding kemana-mana. Terus tenis lapangan juga saya bisa untuk olahraga untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk tanding, untuk tenis enggak. Kemudian pingpong. Pingpong juga. Iya, bisa juga. Jadi pada prinsipnya olahraga itu. Baik. Multi talenta ya Bu. Baik, kalau aktivitas olahraga yang masih dijalankan sampai sekarang mungkin apa? Kalau sekarang paling treadmill. Karena itu yang tidak perlu keluar, cukup di rumah, bisa malam, bisa pagi-pagi sekali. Nah, itu yang sekarang dilakukan. Ya, baik pemirsa, kita masih penasaran rutinitas dan kegiatan sehari-hari dari Ibu Neng Muhaibah. Kita akan ikuti kegiatannya di kantor, Bu. Boleh? Boleh, kebenaran. Ini hari Jumat di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Setiap hari Jumat ada senam bersama dengan pegawai Bapenda. Sudah pakai kaos ini untuk siap-siap senam di kantor. Baik. Yuk Bu, mari. Oke. Pemirsa, masih dalam program Bukan Basa-Basi. Kali ini saya sudah berada di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan kita akan melanjutkan obrolan kita bersama Ibu Neng Muhaibah, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Ikuti saya. Ya Ibu, wah luar biasa. Tadi saya lihat semangat sekali gerakannya, senamnya. Kalau tahu gitu tadi saya ikut senam Bu, saya pakai baju olahraga ya. Baik Bu. Lain kali ikutlah, kan dekat TPRI ke sini. Betul ya Bu, iya. Bu, ini saya lihat Ibu ya staminanya masih terjaga sekali ya. Di usia sekarang tadi lincah sekali memang karena hobi olahraga tadi. Bu, tips lagi gimana sih Bu menjaga stamina Ibu tetap terlihat fresh, tetap terlihat muda gitu kan? Kalau stamina kita tentunya sudah usia lanjut, menjaga makan, mengurangi karbohidrat, memperbanyak serat, memakan sayuran dan buah, tentunya menghindari makan malam. Menghindari makan malam, jadi tidak makan malam Bu. Kemudian yang penting membersihkan pikiran. Jadi jangan memikirkan yang aneh-aneh dan yang macam-macam. Jadi kalau bekerja itu dibawa enjoy, sama teman-teman bekerja itu dianggap kawan-kawan. Jadi kita bekerjanya enjoy tanpa beban. Yang penting
tupoksi kita jalan dan apa yang menjadi tupoksi Bapenda Provinsi Sumatera Selatan itu tercapai. Baik, ini semangatnya juga saya lihat ditularkan kepada seluruh jajaran manajemennya, kepada staf-stafnya gitu Bu. Gimana Bu cara menularkan aura yang positif tadi gitu? Yang pasti kita memberi contoh, harus mulai dari diri kita sendiri dan tentunya pejabat-pejabat yang ada di sini yang harus memberi contoh kepada staf. Nah, kalau kita memberikan contoh yang baik, kita tidak perlu marah-marah, tidak perlu terlalu sering mendoktrin mereka akan ikut sendiri apa yang kita lakukan. Jadi salah satu tipsnya juga jangan sering marah-marah ya Bu ya? Iya. Berarti tentunya. Ibu jarang marah bener? Saya jarang sekali marah. Oh gitu? Ya, karena marah itu menguras energi. Baik, selain olahraga ya, ini aktivitas rutin juga ya Bu ya setiap hari Jumat ya? Setiap hari Jumat, 1 minggu 1 kali. Baik, lumayan untuk mencari keringat. Untuk mencari keringat. Oke. Mungkin saya ingin tahu kegiatan-kegiatan Ibu di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini apa saja sih Bu? Kalau boleh tahu nih, kepo-kepo sedikit kita. Kepo banyak juga boleh. Kepo banyak juga boleh. Melaksanakan kegiatan rutin kita di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tupoksinya. Bapenda Provinsi Sumatera Selatan ini mempunyai tugas sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 2009. Ada 5 jenis pajak yang harus direalisasikan setiap tahunnya di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan ini. Baik, 5 jenis pajak yang harus direalisasikan ya dan menjadi pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yeah. Kalau boleh tahu 5 jenis pajak itu pajak apa saja? Yang pertama, pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, kemudian ada pajak air permukaan, kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian yang terakhir pajak rokok. Dan pajak rokok. Iya. Yang paling besar nih dari sisi pendapatannya di pajak rokok ya Bu ya? Tidak, yang paling besar itu di PKB dan BBNKB. Kendaraan bermotor. Baik, saya so tahu ya Bu. Baik, oh iya. Mungkin bisa dijelaskan Bu berapa realisasi yang sudah dicapai oleh Dinas Pendapatan Untuk Daerah? di tahun 2019 kemarin kita mencapai realisasi 100,1% untuk keseluruhan jenis pajak. Lebih dari 100%. Lebih. Bu? Luar biasa. Hanya di jenis satu pajak itu? Untuk semua jenis pajak. Baik. Jadi dari 5 jenis pajak itu mencapai berapa persen? Kalau untuk pajak daerah 100,2 keseluruhan. Iya. Untuk keseluruhan PAD itu 101. 101. Benar, ya? Baik, luar biasa sekali ya. Mungkin kita akan bahas lebih banyak, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Bukan Basa-Basi. Pemirsa, masih di program Bukan Basa-Basi dan masih kita akan berbincang dengan Ibu Neng Muhaibah selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Yuk kita ngobrol lagi. Wah, Ibu udah ganti baju ya, udah cantik sekali ya. Iya. Jadi kalau hari Jumat rutinitas kita pagi-pagi kita senam jam 7, selesai senam kita bersih-bersih terus ganti baju batik tentunya. Hari ini saya memakai batik jumputan yang merupakan batiknya Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan arahan gubernur kita untuk selalu menjaga kearifan lokal. Betul sekali. Jadi memang jumputan ya Bu ya, salah satu kearifan lokal dari Provinsi Sumatera Selatan. Ibu cerita sedikit nih tentang pendapatan daerah ya, pajak daerah. Tadi Ibu bilang di tahun 2019 kita mencapai target, bahkan lebih dari 100% ya gitu. Kiatnya dalam pencapaian tersebut apa sih Bu? Boleh cerita sedikit? Yang pertama tentunya yang paling penting adalah kekompakan dari pegawai Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dengan kekompakan itu kita mudah untuk mengajak mereka untuk bersama-sama ayo kita
tugas pokok kita di sini merealisasikan target pajak yang telah ditetapkan Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya yang paling penting sekali peranan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru, Wakil Gubernur Haji Mawardiaya, dan Sekda kita Pak Nasrun Umar tentunya. Apalagi Pak Gubernur. Pak Gubernur itu lama bertugas di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Jadi beliau itu sebenarnya pemimpin kami, dan juga bagi saya sebagai kepala Bapenda merupakan guru saya. Iya, beliau memberikan tip-tip bagaimana caranya untuk bisa mencapai target pajak yang maksimal. Karena beliau berpengalaman sekali di sini. Jadi beliau tahu semua trik-trik untuk menaikkan pajak itu, tahu semua. Beliau sangat membantu dalam hal ini. Baik, berarti Ibu rajin atau selalu mengikuti kegiatan Bapak Gubernur ya. Sambil jalan, Bu. Iya. Setiap hari selalu mengikuti kegiatan Bapak Gubernur juga. Kita ada, kalau memang kegiatan Pak Gubernur sesuai dengan tupoksinya Bapenda, tentunya Bapenda akan diikutkan. Namun kalau yang bukan tupoksinya Bapenda, mungkin OPD lain yang diikutkan. Jadi tidak selalu semua OPD sama. Apabila tupoksinya sesuai dengan OPD yang mana, maka OPD itu yang akan diikut sertakan kalau dalam hal ini. Baik, kalau untuk dari 17 kabupaten kota sendiri, capaian pajaknya seperti apa? Semua UPTB kita kan ada, selama ini kita ada 21 UPTB ya, yang lebih dikenal dengan masyarakat itu Samsat. Iya. Namun di tahun 2020, di akhir 2019 kemarin, atas saran Pak Gubernur untuk menambah titik pelayanan. Biar memanjakan masyarakat supaya mereka tidak jauh-jauh lagi kalau mau membayar pajak, kita menambah 8 titik pelayanan, sehingga di tahun ini kita sudah mencapai 29 UPTB. 29 dari 21 menjadi 29 ya, Bu ya. Baik. Nah, mungkin targetnya lagi, Bu, di tahun 2020 apakah harus lebih meningkat lagi dibanding 2019? Tentunya setiap tahun kita harus meningkat sesuai dengan Pak Gubernur. Itu speednya tinggi sekali. Beliau konsen sekali untuk memberantas kemiskinan di wilayah Sumatera Selatan. Tentunya beliau juga mengiringi dengan pembangunan infrastruktur. Semua kan butuh dana. Berarti tugas pengumpulan dana itu ada di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan ini melalui 5 jenis pajak, dan juga ada di OPD-OPD lain itu ada retribusi, kemudian ada dari BUMD, kemudian ada juga dari dana bagi hasil pusat. Itu sumber dana yang ada di kita pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Itu semua nantinya digunakan untuk membangun infrastruktur dan juga memberantas kemiskinan. Masalah kesehatan, Pak Gubernur begitu konsen dengan masalah kesehatan, dengan pemberantasan kemiskinan, yang mana satu sama lain kan tidak bisa terpisahkan, saling keterkaitan tentunya. Bu, saya lihat ini dari foto-foto Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini Ibu baru satu-satunya perempuan pertama yang memimpin Bapenda nih. Nah, boleh diceritakan sedikit, Bu? Ini menarik. Alhamdulillah, ini merupakan amanah. Sebenarnya kalau untuk menjadi pemimpin itu kita sudah masalah gender di Indonesia ini, alhamdulillah kita hidupnya di zaman setelah era Kartini, jadi kita bisa memimpin di OPD, di salah satu OPD di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang kodrat bagi wanita itu menurut saya itu hanya 3, yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki itu hanya 3 cuman. Melahirkan, menyusui, dan hamil. Itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Itu kelebihan wanita. Namun kalau memimpin itu bisa dilakukan oleh wanita. Ya. Kalau bekerja itu bisa dilakukan oleh wanita. Wanita itu lebih kita kenal dengan multitasking. Kita bisa tahu siapa yang bisa sambil menyuapin anak pagi-pagi, sambil memasak di dapur, sambil bersih-bersih kadang-kadang, Jadi bisa melakukan beberapa kegiatan dalam waktu yang bersamaan, yang jarang bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Biasanya kalau laki-laki itu lebih fokus. Jadi kalau dia satu pekerjaan itu, dan itu wanita itu
menurut saya lebih teliti. Betul. Ya, dia lebih teliti, lebih perfect dan lebih takut akan masalah pastinya. Ya, karena kita wanita. Jadi itu merupakan kelebihan bagi wanita, siapapun itu wanitanya. Jadi kebenaran untuk di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, saya adalah wanita pertama yang menjadi kepala Bapenda. Itu saya syukuri sebagai rahmat Allah dan amanah tentunya yang diberikan pimpinan kepada kita. Kita harus menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya untuk mendukung tentunya sesuai dengan moto Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel maju untuk semua tentunya. Sumsel maju untuk semua. Iya. Baik Bu, bagaimana lalu cara Ibu untuk masuk gitu memimpin? Kan tidak semua perempuan juga di Bapenda ya. Kan mungkin lebih saya ini perempuan tapi di bawahan saya masih banyak laki-laki nih. Nah, ini gimana triknya? Kalau saya dalam memimpin, saya tidak merasakan bahwa itu anak buah saya, tidak. Tapi itu adalah rekan kerja saya yang saya harus bekerja sama dengan mereka. Tidak saya lihat apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi saya anggap sama bahwa mereka rekan kerja saya yang sama-sama menyukseskan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Tidak bisa karena saya sendiri pastinya. Jadi saya ajak untuk bekerja senyaman mungkin mereka. Betul sekali, luar biasa. Nah, keinginan Ibu nih, harapan Ibu di 2020, Bapenda ini akan dibawa ke arah mana? Ya mungkin juga tidak hanya di institusi ya, di keluarga juga. Nah, harapan Ibu? Kalau untuk Bapenda Provinsi Sumatera Selatan sendiri, harapan saya ke depannya siapapun pemimpin itu untuk lebih maju, kemudian tentunya dengan tugas sebagai OPD yang mengumpulkan pundi-pundi untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tentunya ke depannya kan setiap tahun target bertambah, kegiatan di pemerintah provinsi juga bertambah. Tentunya Bapenda Provinsi Sumatera Selatan ke depannya akan semakin maju, akan semakin besar dana yang bisa dikumpulkan oleh Bapenda Provinsi Sumatera Selatan melalui pajak-pajak daerah itu. Kemudian pemimpin-pemimpinan juga akan semakin profesional di sini, bekerja sungguh-sungguh sehingga apa yang diharapkan oleh pemimpin kita, Gubernur Sumatera Selatan, Pak Haji Herman Deru, itu akan bisa diwujudkan. Baik, untuk keluarga juga nih Bu, untuk keluarga dan juga pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada. Untuk keluarga tentunya jangan dengan kita menjadi pemimpin, keluarga dibengkalaikan. Tentunya keluarga itu tetap nomor satu, karena yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti kita sebagai ibu. Tentunya bagaimana anak-anaknya. Jadi bagi saya yang paling membanggakan saya adalah anak-anak. Ya. Jadi anak-anak saya itu sangat membanggakan saya. Kalau amanah yang diberikan ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sama saja dari staf sampai ke kasih, kemudian kabid itu karena jenjang karir saja, namun pekerjaannya sama. Jadi yang paling penting nomor satu bagi saya adalah keberhasilan di keluarga, dunia dan akhirat tentunya. Baik, luar biasa sekali. Ya pemirsa TVRI, itulah tadi obrolan singkat kita bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Neng Muhaibah. Dan semoga tayangan ini dapat menginspirasi Anda semua. Jangan lupa saksikan terus Bukan Basa-Basi untuk edisi yang akan datang. Saya Ari Ekansori bersama kerabat kerja mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih banyak Ibu Neng. Ya sampai ketemu lagi. Sukses terus ya Bu untuk Bapeda Sumatera Selatan. Amin.